Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi al hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pembahasan kitab Fathul Qarib. Mari kita bahas untuk mukadimah bahwa kitab Fathul Qarib ini membahas beberapa hal tentang beberapa hukum, hal-hal yang wajib, yang sunnah dan lain sebagainya. Ini adalah ada fikih tentang masalah ibadah, ada muamalah, ada munakahah, ada hudud, kemudian ada juga faraid wal wasiyah. Ini yang akan kita bahas dalam kitab Fathul Qarib ini. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu masalah kitab Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit thaharati utawi iki iku kitab ing dalem nerangke hukume pira-pira hukum thaharah bersuci. Kitab ini menerangkan tentang beberapa hukum bersuci. Jadi di sini nanti ada kitab, ada pasal-pasal gitu. Ini tentang masalah beberapa hukum bersuci. Wal kitabu, adapun kitab lughatan dalam lughat iku masdarun, dan iku masdarun masdar bi makna dhammi kelawan makna ngumpulake wal jam'ilan tegese kumpul. Jadi kitab secara lughat, secara bahasa ini adalah masdar yang maknanya adalah kumpul atau mengumpulkan. Wa istilahan utawi kitab munggo istilah iku ismun jeneng li jinsin kaya jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Jadi kitab ini adalah satu nama untuk jenis dari beberapa hukum. Amal babu anapun utawi bab, adapun bab ya. Iku fasmun monggo jeneng linain kataya werna. Mimma saking barang dakhala kang manjing apa ma tahta dalikal jinsi dalam ngisore mengkono jenis. Adapun bab ini adalah nama untuk satu macam yang masuk di bawah naungan jenis tersebut. Jadi kitab nanti di bawahnya ada bab. Gitu. Jadi sub daripada kitab ini adalah bab. Nanti di bawahnya fasal. Wa thaharatu ta thaharah bi fathit ta iklan fathai ta lughatan dalam lughat iku an-nadhafatu makna nadhafah bersih. Thaharah secara bahasa artinya nadhafah bersih. Wa masyara'an anapun dari thaharah ing dalam syariat iku fa fiha maka iku ing dalam thaharah tafasiru utawi bertafsir kathiratun kang akeh. Adapun secara syariat thaharah itu ada beberapa tafsir yang banyak. Min haiku setengah saking tafasir qauluhum utawi pengendikan ulama. Fi'lu ma utawi thaharah iku nglakoni barang. Tustabahu kang den wenangake, kang amrih den wenangake bihi kelawan ma apa sholatu sholat. Jadi ada yang memberikan makna yang namanya thaharah itu adalah fi'lu ma tustabahu bihi sholat. Mengerjakan sesuatu di mana dengan pekerjaan itu menjadi boleh untuk melaksanakan sholat. Ini adalah thaharah. Jadi hubungan niat thaharah di sini memang untuk masalah thaharah li sholat, thaharah untuk masalah sholat. Ketika thaharah li sholat ini kemudian maknanya itu adalah bagian daripada sesuatu yang menjadikan boleh melaksanakan sholat. Ma tustabahu bihi sholat. Ai minal wudu'i tegese saking wudu, ya, wa ghuslin lan adus, wa tayammumin lan tayamum, wa izalati najasatin lan ngilangin najis. Di sini bagian ada wudu, mandi, tayamum dan
menghilangkan najis. Karena 4 hal ini ya, wudu, mandi, tayamum, izalatul najis, ini yang menjadi bagian masuk pada syarat tentang kesucian dalam masalah sholat. Amat tuharatu, anak utawi tuharah bidhammi kelawan dhammah. Adapun tuharah dengan menggunakan dhammahnya to ini, arti taharah ini tu. Iku fasmun mongko jeneng li baqiyatil ma'i kaduwe sekirine banyu. Ini adalah nama bagi air sisa untuk bersuci, disebut tuharah. Walam makana mongko dalam sumangsane ono apa alma'u banyu, adapun ketika air itu sebagai alat bersuci, walam makana ing dalam sumangsane ono apa alma'u banyu iku alatan dadi alat ditoharoti kaduwe toharah. Istatroda mongko nyelani sopal musonif uki musonif di anwa ilmiyahi maring biro-biro warnane banyu. Faqala mau ngendika sapa musonif, karena alat bersuci ini adalah air, maka kemudian Ki Musonif mengawalinya di sini dengan membahas tentang masalah macam-macamnya air. Yang akan dituju itu adalah masalah bersuci. Tapi karena alat bersuci yang paling inti adalah air, maka kemudian Kiai Musonif di dalam kitab ini mengawalinya dengan macam-macamnya air. Faqala mongko ngendika sapa musannif, al-miyahu tawi banyu, adapun air, allati yajuzu kang menang, sihu tegese menang apa at-tathuru apa at-tathiru gawe sesuci biha kelawan miyah, iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu. Adapun air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Ma'us samai siji nyatane banyu langit, ay an-nazilu tegese kang tumurun min saking sama. Wa huwa ma'us samai wal mataru, dan yang dimaksud di sini adalah air hujan. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama yaitu air yang turun dari langit, disebut air langit. Air langit ini yang dimaksud adalah hujan, air hujan. Wa ma'ul bahri lan banyu segara, air milih tegese kang asin, air yang ada di laut, punya air yang asin. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan, air sungai, al hulwi tegese kang tawa, air tawar. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, air sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumberan, air mata air disebutnya. Wa ma'ul salji lan banyu salju, air yang dari salju yang meleleh. Wa ma'ul bardi lan banyu udan woh. Jadi bedanya ada yang juga memberikan makna wa ma'ul bardi itu adalah air embun. Tapi kalau dalam kamus as-salju wal barud bedanya. Kalau salju itu dari atas, dari langit itu adalah air, tapi karena mengalami suhu yang sangat dingin mungkin kemudian berubah menjadi salju di tengah-tengah. Maka turunnya dari langit itu air, tapi kemudian semakin ke bawah itu berubah menjadi salju. Maka nanti turunnya ke bumi itu seperti kapas. Ini kalau salju. Kalau al-barad itu dari atas itu menggumpal, tapi begitu sampai ke tanah itu justru hancur menjadi air. Ini al-barad. Maka sering juga disebut dengan udan woh, bahasa Jawanya. Wa yujmi'u lan ngumpulake hadhihi sab'ata ikilah itu apa qaulu ka pengucap sira. Bisa disimpulkan 7 macam air ini dengan ungkapan manazala minas samai au naba'a minal ardi. Ma nyatane barang nazala kang tumurun apa ma, air yang turun minas samai saking langit tadi, langit, au naba'a atau nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Bisa disimpulkan dari 7 macam air ini dengan ungkapan semua air yang turun dari langit dan
menyumber atau keluar dari dalam bumi. Ala ayyi sifatin kanat ingatase endi ala ayyi sifatin ingatase endi sifat kanat ono apa sifat min aslil hilqati saking asale kedadian. Dalam bentuk apapun. Asal itu masih asli dari kejadiannya seperti air laut, walaupun itu asinnya seperti itu, tapi memang itu adalah asli, maka ini termasuk bagian air yang bisa digunakan untuk bersuci. Memang aslinya dari sana seperti itu. Beda dengan air tawar, kemudian kita kasih garam, kemudian menjadi asin, atau sering disebut dengan kuah dan sebagainya, maka itu beda lagi. Karena bukan sebagai aslul hilqah. Summal miyahu manguntawi banyu iku tangkosimu dadi kebagi ala arba'ati aqsamin sepapat pira-pira tuntuman. Kemudian air itu dibagi menjadi 4 bagian. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku thahirun banyu suci. Iku thahirun banyu suci fi nafsihi dalam awak dheweke thahir. Mutahhirun tur nyucikake li ghairihi maring liyane thahir. Ghairu makruhin kang ora den makruhake apa istimaluhu nganggo thahir. Yang pertama yaitu air suci secara zatnya suci dan juga menyucikan kepada yang lain. Juga tidak makruh untuk menggunakannya. Wa huwa utawi ma'u thahir mutahhir ini iku al-ma'u banyu al-mutlaq kang mutlak disebut juga dengan air mutlak. Maksudnya mutlak an qayyidin ando saking qayyid lazimin kang tetep. Fala yadurru mangora bahaya apa al-qayyidu qayyid al-munfiku kang kapecat kama il bi'ri kaya banyu sumur fi kaunihi dalam annane ma'ul bi'ri iku mutlak banyu mutlak. Tidak ada qayyid yang melekat, tidak ada qayyid yang tetap di dalam air ini. Contohnya qayyid yang melekat itu apa? Air yang sudah dicampur dengan berbagai bahan, maka kemudian terlihat jernih tapi sudah berubah nama menjadi Sprite. Nah, Sprite ini qayyid, kata-kata Sprite ini sudah melekat, ditaruh dimanapun, maka Sprite ini tetap akan ikut atau dicampur dengan kopi. Maka kopi ini kemanapun akan melekat, ini namanya qayyid lazim. Atau dicampur dengan teh, maka kemanapun tehnya itu akan mengikutinya, itu namanya qayyid lazim. Berbeda dengan qayyid yang bisa tidak lazim, seperti air sumur. Air sumur itu karena mengambil dari sumur, tapi begitu kemudian diangkat, ditaruh di ember, itu ya udah namanya air itu saja. Cuma yang kemarin diambil dari sumur, itu namanya qayyid yang tidak lazim. Jadi air thahir mutahhir ini disebut juga dengan air mutlak. Mutlak di sini tidak ada nama yang melekat yang terus mengikutinya. Artinya air ini benar-benar masih murni sebagai air. Apa ada Pak air yang tidak murni? Ya karena campuran daun teh kemudian air ini berubah warna, maka kadang airnya saja sudah menjadi tidak disebut. Kita makan ketika ditawar minumnya apa? Kita cukup dengan mengatakan teh saja. Artinya nama yang melekat itu justru bukan airnya tapi qayyid lazimnya itu teh ya, yang disebutkan adalah teh. Watanya dari kang api windu iku thahirun banyu suci mutahhirun tur nyucikake makruhun tur dan makruhake apa istimaluhu nganggo thahir fil badani ing dalam badan la fi thawbi ora ing dalam pakaian. Apa itu? Wa huwa ma'u thahir mutahhir makruh iku al ma'ul musyammasu banyu kang den panasake al musakhkhanu tegese den panasake bi ta'thiri syamsi kelawan labete srengenge fi dalam ma. Yang kedua ini adalah air suci mensucikan tapi makruh menggunakannya.
makruh penggunaannya itu makruh digunakan di dalam di badan. Kalau di pakaian itu tidak. Apa air yang seperti itu? Yang makruh ini, air makruh ini adalah air yang dipanaskan dengan panas matahari. Ini makruh. Wa inna ma yukrahu angin pestine den makruh hake apa? Maul musyammas. Syara'an ing dalam syariate biqat iku biqatrin ing dalam perjajahan harin kang panas fi ina ini dalam wadah muntobain kang den cetak illa ina an naqdaini angin ing dalam wadah saking mas perak di sofa ijo harihima krono bersih date naqdain. Kemekruhan air ini secara syariat itu dimakruhkan di dalam daerah di mana daerah yang panas sekali dan air ini ada di satu wadah yang dicetak kecuali emas perak. Jadi air yang dipanaskannya ada di satu wadah logam yang selain emas perak, maka menjadi makruh. Kemakruhan ini ada asar. Kalau dalam keterangannya, kenapa air musyammas itu menjadi makruh? Karena bisa menimbulkan penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit belang. Maka artinya kemakruhan itu tidak serta-merta makruh tanpa ada alasan. Kenapa dimakruhkan oleh syara? Pasti ada alasan. Alasannya diantaranya air musyammas ini bisa menimbulkan baros di dalam tubuh. Wa idza baru dalan naikane wis adem apa musyammas jalat maka hilang apa al-karahat makruhan. Dan ketika dingin kembali maka makruhnya pun hilang. Jadi kemakruhan itu makruh ketika dipakai dalam kondisi yang panas itu atau yang hangat itu. Tapi begitu dingin kembali maka kemakruhan itu juga menjadi hilang. Wahtaro lan milih. Sopan Nawawi Imam Nawawi adamal karohati ing orang sifat kemakruhan mutlakon hal yang mutlak. Tapi Imam Nawawi memilih itu tidak makruh, boleh digunakan. Ini biasa di dalam masalah fikih. Ini karena fikih itu adalah hukumnya produk daripada ijtihad, maka antara satu ulama dengan yang lain itu berbeda pendapat itu sudah sangat biasa. Imam Hanafi berpendapat tidak usah menggunakan kunut. Imam Syafi'i berpendapat berkunutlah. Itu sudah menjadi perbedaan yang sudah lama terjadi. Cuma kemudian akhir-akhir kemudian di Indonesia muncul kalau kunut ini adalah orang NU, kalau kemudian tidak kunut ini adalah orang Muhammadiyah. Akhirnya melekat menjadi label organisasi. Padahal ini adalah pendapat para ulama. Makanya orang yang ketika paham dengan beberapa hukum, paham literatur kitab yang ada di khasanah keislaman, maka dia akan sangat paham dengan perbedaan. Maka dia lentur menjadi tawasud dan kemudian tasamuh. Tapi ketika kemudian hanya memahami satu paham saja yang dia pahami dan menganggap itulah yang paling benar, maka kemudian menjadi kaku, menganggap yang lain itu menjadi salah. Maka penting, ngaji itu sangat penting. Nah di sini Imam Nawawi sendiri ketika ada hukum makruh di dalam air musyammas, Imam Nawawi sendiri mengatakan tidak. Imam Nawawi tidak ada kemakruhan di dalam air secara mutlak. Kan berbeda. Artinya menggunakan air itu ketika kemudian menggunakan pendapat dari Imam Nawawi ya tidak ada kemakruhan. Ya bebas seperti normal seperti air mutlak yang umum. Wa yukrahu lan makruhake aidon hal malih. Apa syadidus sukhunati banyu kang banget panase. Wal burudati lan banget ademe. Begitu juga air yang sangat panas maupun sangat dingin. Wudu dengan air es atau wudu dengan air yang sangat panas yang habis digodok katakan. Ini menjadi makruh juga. Wal qismu tsalitsu tawi bagian kang kaping 3 iku thahirun banyu suci fi nafsi nang awak dhewe thahir ghairu mutahhirin tur kang ora nyucake li ghairi maring liyane thahir. Wa huwa utawi thahir ghairu mutahhir iku al-ma'u banyu al-musta'malu kang wis dinggo fi raf'i hadatsin ing dalam ngilangi hadas au izalati najasin atau ngilangi najis.
illam yataghayyar lamun ta ora awah walam yazid lan ora tambah apa waznuhu timbangane banyu ba'dan fi sholihi ing dalam sakwise pisah ma amma saking barang kana kang tinemu apa ma ba'da tibari ma ing dalam sakwise milang-milang barang yatasyarrabuhu kang nyerep ing ma apa maksulu perkara kang den masuh minal ma'i bayane saking banyu. Yang ketiga dari bagian air adalah air yang suci di dalam zatnya tapi tidak menyucikan kepada yang lainnya. Air suci tapi tidak mensucikan. Di sini yang disebut air tahir mutahhir, air suci tapi tidak mensucikan. Ini adalah pertama air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kalau di sini tidak berubah dan tidak bertambah timbangan airnya setelah terpisah dari apa yang sudah dibasuh dan memperkirakan apa yang sudah diserap oleh apa yang dibasuh, kemudian air tersebut tidak bertambah, maka itu disebut air mustakmal. Tapi kalau air 1 ember tapi begitu dipakai kemudian bertambah katakan, itu malah justru menjadi najis karena menjadi tidak mustakmal lagi, tidak bisa menjadi air mutanajis karena kemungkinan ada najis yang mengikutinya. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah ai wamin hadal ismi tegese iku setengah saking ikilah bagian alma'u tai banyu al mutaghayyiru kang owah apa ahadu ausofihi salah sijine pira-pira sifate alma. Tadi mustakmal ya. Yang berikutnya bagian dari ma tohir ghairu mutahhir ini adalah air yang berubah salah satu sifatnya. Air yang berubah salah satu dari sifat. Sifat air itu adalah warna, rasa, dan bau. Berubah salah satu sifatnya bima kelawan barang ai bisyai'in tegese kelawan siji khalatahu kang nyampuri apa ma ing alma. Bayane minat thahirati nyatane setengah saking pira-pira perkara kang suci. Tahayyuran kelawan owah yamna'u kang nyegah apa tahayyur itlaqas mil ma'i ing mutlake arane banyu alaihi ngatese alma. Fa innahu kana satamane alma iku tahirun suci ghairu mutahhurin tapi ora nyucake. Suci tapi tidak menyucikan. Hisian kana hisian iku akaton kana ono apa tahayyuru owae atau takdirian atau bangsa kira-kira. Kaaneh talato kaya olehe nyampuri bilma iklan banyu apa ma barang yuafiquhu kang metuki apa ma ing alma fisifatihin sifate alma. Contohnya apa? Kamail waradi kaya banyu mawar al mungqati kang pegot apa araihatu ambune. Jadi yang berikutnya bagian daripada air yang bagian ketiga suci tapi tidak mensucikan yaitu air yang berubah salah satu sifatnya. Berubahnya itu dengan sesuatu yang mencampuri air tersebut dari beberapa hal-hal yang suci atau barang-barang yang suci. Berubahnya itu dengan sekira berubah yang mencegah kemutlakan nama air sehingga namanya menjadi berubah. Maka air tersebut air suci tapi tidak mensucikan. Baik perubahan itu secara nyata benar-benar kelihatan perubahan seperti ketika dicampur teh, dicampur kopi dan sebagainya, atau dirian atau berubah secara kira-kira. Karena apa? Contohnya air tersebut kecampuran dengan sesuatu yang lain yang kemudian kebetulan itu warna ataupun yang mencampuri itu sifatnya itu sama dengan air. Contohnya kecampuran dengan air mawar di mana air mawar tersebut sudah hilang sudah hambar baunya, maka kemudian ketika mencampuri kepada air mutlak berubah air tersebut menjadi air tohir ghairu mutahhir. Tapi takdiri itu artinya secara kira-kira berubah, wah nggak bau wangi, nggak bau apa ini, biasa saja. Oh ini tadi sudah kecampur dengan air mawar, cuma air mawarnya juga sudah hambar, itu namanya takdiriyah. Kama ilwardi al-munqati ariyah wal ma'i lan banyu al mustakmali ini ikutnya kepada ma'il wardi ini.
Wal ma'ilan banyu al mustakmali kang wis dinggo, ya, yang sudah dipakai. Fa illam yamna wal ma'ilan banyu al mustakmali kang wis dinggo, titik selesai. Fa illam yamna mongko lamun ta ora nyegah apa takhayyur itlaqus mil ma'i ing kemutlakane nganggo banyu alaihi ngatasé. Ing kemutlakane arane banyu, masyaallah. Ing kemutlakane arane banyu alaihi ngatasé alma, gambare bi angkana kelawan yen ana apa takhayyuruhu owaih alma bitohiri kelan barang kang suci iku yasiran setitik au bima takalan barang yuafiqu kang mentuk apa ma alma ing banyu fi sifati dalam sifate alma waqudira dan kira-kira ke apa ma mukhalifan halenulayani walam yughayyirhu lan ora ngwahaka ma ing alma fala yaslubu mangora dedel apa ma tahuriyatihi tahuriyatahu ing kesuciane alma bahwa utawi alma iku mutahhirun nyuciake li ghairihi maring dene alma. Kemudian kalau taghayyurnya itu tidak mencegah kemutlakan air, airnya tidak berubah nama, artinya tetap menjadi air mutlak. Gambarannya seperti apa? Taghayyurnya air ini, berubahnya air ini dengan sesuatu yang suci, tapi itu berubah sangat sedikit. Atau dengan sesuatu yang mencocoki dengan air dalam sifatnya. Kemudian sudah dikira-kira memang ini ada perubahan tapi tidak sampai merubah air. Maka tidak merusak kesucian air. Maka air tersebut menyucikan juga kepada yang lain. Bukan tohir ghairu mutahhir tapi tetap menjadi tohir mutahhir. Ini harus dicermati sekali. Jadi yang bagian yang ketiga ini, air yang kecampuran dengan benda suci. Benda suci tersebut ketika mencampuri itu benar-benar merusak kemutlakan air. Jadi benar-benar memang secara hisi, secara nyata, kasat mata itu benar-benar merubah kondisi air, baik warna, rasa maupun bau. Atau secara takdiri saja, ketika dicampur dengan air tersebut memang berubah, tapi perubahannya takdiri. Karena kebetulan yang mencampur ini adalah air mawar, air minyak wangi katakan, airnya mawar, tapi kemudian sudah hambar baunya. Atau kecampur dengan air mustakmal, air sedikit campur dengan mustakmal, maka dia menjadi tetap menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Air satu ember, kemudian kena air mustakmal, kan sama-sama air, tidak ada perubahan apapun dalam segi warna, rasa maupun bau, tapi air tersebut tetap air tohir ghairu mutahhir karena air sedikit. Ya itu nggak ada perubahan, sama saja airnya tetap, tapi sudah kena air mustakmal maka tidak menyucikan. Kalau atau ya fa illam yamna itlaqas milma, kalau umpamanya tidak mencegah taghayyurnya itu tidak sampai mencegah kemutlakan air, dengan sekira taghayyurnya dengan sesuatu yang suci itu hanya sedikit sekali, atau dengan sesuatu yang kemudian mencocoki dengan air dalam sifatnya, maka dan tidak sampai merubah air tersebut, maka dia tidak sampai merusak kesucian air. Contohnya ya kecampuran sesuatu yang memang tidak sampai merusak kemutlakan air. Air tetap dinamakan itu air mutlak. Walaupun ya katakan satu ember, tapi kemudian kecipratan sprit katakan, itu tidak sampai merusak tidak sampai merusak nama air. Kecipratan sprit, kemasukan sprit 1 sendok katakan. Dan air itu tetap tidak ada perubahan sama sekali, maka bisa menjadikan tetap suci karena tidak ada perubahan. Itu menyucikan juga pada yang lain. Waktu rozalan jabake sapa ki musannif bi qoulihi kalawan musannif khalatahu nyatane dawuh khalatahu anit tahiri saking perkara kang suci al mujawiri kang nyandingi lahu maring banyu. Berbeda dengan yang nyampur itu al mujawir. Mujawir itu artinya tidak nyampur dengan air. Contohnya apa? Daun. Contohnya kayu. Kayu itu namanya mujawir. Kayu nyemplung ke air itu namanya mujawir. Daun nyemplung ke air itu namanya mujawir, tidak menyampur.
mujawir itu artinya tidak lebur daun itu menjadi bagian daripada air, tapi ketika diambil daunnya ya udah, itu tidak apa-apa. Fainahu karena saat temenemu apa? Fainahu karena saat alma, air yang kena mujawir, yang kena contohnya daun, kayu dan sebagainya, iku bakin tetap ala tahuriyatihi atas kesuciane alma. Walau kana sana janto ono apa tahoyuru, owah iku kasiron akeh. Walaupun tak berubah. Wakada lan iku kaya mengkono mujawir, ya. Al mutakhayyiru tawi banyak kang owah bimukhalatatin bimukhalitin lawan barang kang nyampuri la yustahna kang ora den sumugi haka pol mau banyu anhu ando saking mukhalit atinin kaya ndut watuh lapin lan ganggang atau lumut wamalan barang fi maqorihi kang dalam gon tetepe banyu wamarihi lan gon liwate banyu wal mutakhayyiru utawi banyu kang owah pitulil muksi kelawan suwene meneng iku fa innahu karena sak temene mutakhayyir siji wal mutakhayyiru lan banyu kang owah pitulil mukti sebab suwene meneng fa innahu karena sak temene mutakhayyir pitulil mukti iku tahurun nyuciake. Begitu juga tadi ada pengecualian ini waktu roza biqolihi, pengecualian dikecualikan dari Khalid, dari yang mencampuri adalah apa? Mujawir, sesuatu yang hanya bersandingan. Jadi contohnya dengan kayu dengan daun itu tidak akan nyampur. Yang namanya daun kayu itu nggak bisa nyampur dengan air. Adanya yang namanya daun atau kayu itu masuk ke dalam air. Ya, masuk saja itu namanya mujawir, diambil ya udah selesai. Itu tetap air tersebut menjadi suci, tidak akan rusak kesuciannya. Walaupun umpamanya ada perubahan, walaupun perubahannya banyak, kalau dengan mujawir nggak apa-apa. Begitu juga air yang mutakhayir berubahnya itu dengan sesuatu yang memang air itu pasti tidak bisa lepas dari itu semua. Contohnya apa? Perubahannya air itu dikarenakan ada lumut. Lumut itu sesuatu yang air itu tidak bisa lepas. Atau perubahannya itu dengan tanah katakan menjadi keruh. Airnya berubah ini menjadi budak. Budak itu ya keruh. Itu nggak apa-apa. Tidak menjadi ghair mutahhir, itu tetap tahir mutahhir. Maka ketika kita berwudu dengan menggunakan air, katakan air banjir, air itu banjir yang keruh, itu nggak apa-apa. Karena itu yang namanya air itu la yustahna al-ma'u anhu. Begitu juga air yang berubah sebab lamanya diam. Jadi air lama sekali tidak diapa-apakan maka kemudian berubah, itu tetap dihukumi suci. Wal qismur rabi utawi bagian kang kaping 4 iku ma'un najisin banyu najis. Air mutanajisun tegese banyu kang kana najis. Yang keempat adalah air najis. Wa huwa utawi ma'un najisin iku kismane rong tuntuman, ada 2 bagian. Ahaduhuma utawi salah sijine kismani iku qalilun banyu sedikit. Yang pertama itu air sedikit. Wa huwa utawi qalil iku alladzi halat. Iku alladzi banyu halat kang tumeka fi dalam alladzi apa najisatu najis. Taghayyara padha uga owah apa ma amla tawa ora. Wa huwa utawi alladzi ai wal halu tegese utawi tingkah iku ana uslamin alladzi kuma barang dunal qullat ini kang kurang saka 2 kula. Jadi yang dimaksud air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Wa ustasnalan dijabake min hadzal qismi saking ikilah tuntuman apa almaitatu padang allati ladama kang ora ana getih iku lah hakati allati apa sailun kang mili indak qatihan nalikane mateni maitah aw syaqqa tawa nyewek aw syaqqa tuina tawa nyewek anggota min hasaking maitah kadu babi kaya laler ilam tutrah lamun ora den tibake apa dubab fi dalam ma walam tukhayyirhu lan ora ngowahake apa dubab ing ma. Air itu dihukumi najis ketika kemasukan najis, baik itu berubah ataupun tidak. Itu ketika airnya kurang dari 2 kula.
Pengecualian dari itu adalah ketika ada bangkai yang tidak ada darah mengalir ketika dibunuh atau ketika dipotong bagian anggota tubuhnya. Seperti contohnya apa? Lalat atau pokoknya binatang-binatang kecil lah. Asal tidak dijatuhkan ke dalam air dan tidak merubah sifat-sifat air, itu tidak menjadikan najis. Jadi ketika lalat kemudian masuk ke dalam teh atau semut, itu tidak menjadikan itu menjadi najis. Itu tinggal diambil, dibuang, ya selesai. Wakadalan niku kaya mengkon-mengkon istisna. Begitu juga ada pengecualian an najasatu tawi najis allati la yudriku hakang ora nemu ing najis apa torfu meninggal. Begitu juga najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mungkin lalat itu habis nemplok di kotoran ayam, kemudian nemplok di katakan di nasi yang akan kita makan, itu nggak masalah. Atau ini lagi bahas sesuatu yang cair ya, berarti nemplok kepada sop mana? Itu tidak masalah. Kenapa? Kalau mungkin ada najis tapi mata kita nggak melihatnya. Fakulun uti sebenarnya wiji minum saking najasalan maitah ikulayun jisura najisaka fakulun al-ma'i perkara kang cower kang encer. Wa yustasnalan dan baca baake aiton halamali apa suarun biro-biro bentuk madkuratun kang den tutur fil mabsutati ing dalam kitab kang den jawake keterangane. Masih banyak pengecualian-pengecualian di dalam yang diterangkan dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya. Wa asaran isyarat isyarat sapa musannif lil qismi maring bagian atsani kang kaping pindho. Minal qismi saking bagian ar-rabi kang kaping 4 biqoli kelawan dawuh musannif. Au kana ta ana apa ma iku kathiron akeh. Kullata ini nyatir rong kulah fa aktsara mongko haleluy akeh. Kalau airnya air banyak, 2 kulah lebih katakan, itu bisa najis kalau berubah. Fataghayyara mongko berubah apa ma yasiron titik perubahannya au kathiron ta akeh. Wal kullatani utawi rong kulah iku khamsumi'ati ridlin 500 kati Baghdadiin ing dalam bangsa kati Baghdad. Apa nih takriban kira-kirane fil ashahin dalam kalau kang ashah. Fihi main dalam kullatani. Waritlul Baghdadi utawi ritul Baghdad indan Nawawi ing dalam Imam Nawawi iku mi'atun 100 wasamaniyatun lan 8 wa isruna lan 20 berarti 128 apa nih dirhami wa arba'atu asba'in warba'atu asba'i dirhamin lan 4 per 7 dirham. Watarokalan ninggal sapa musannif kisman ing bagian khamisan kang kaping 5. Wa huwa tawi kisman khamis iku al ma'u banyu al mutahhiru kang nyucake al haramu kang haram. Kal wudu'i kaya wudu bimain kelawan banyu maksubin kang den gosok au musabbalin lawakang den siap den sediake li syurbi karena kanggo ngombe. Ki musannif meninggalkan bagian kelima yaitu ketika air itu yang kelima itu air yang suci tapi haram ketika memakainya. Contohnya seperti ketika wudhu dengan menggunakan air yang mencuri atau air yang disediakan khusus untuk diminum kemudian digunakan untuk wudhu, itu nggak boleh. Mungkin seperti itu untuk pembahasan pada malam hari ini tentang masalah air. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman untuk kita semua. Dan nanti kalau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan silakan kemudian disampaikan di WA, nanti kita bahas pada pertanyaan akan datang. Gitu ya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan paham dari keterangan-keterangan yang bisa disampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang pentingnya kita memahami masalah air. Karena air ini yang pertama karena alat untuk bersuci. Maka kita harus paham benar tentang masalah air. Seperti itu dulu. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa miqdar adim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.